Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Sobat Masela. Berjumpa lagi dengan kita dalam acara podcast 69 Lamongan. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai langsung dengan narasumber kita, Ustadz Anton Wahyudin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Tat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Keluarganya? Keluarga sehat. Beliau ini Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 9 Lamongan yang tergolong masih baru ya Tat ya? Baru masih per 20 Desember, per bulan Desember tahun 2020. Jadi kalau sekarang Agustus ya 9 bulan, baru 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Belum sampai 1 tahun ternyata ya Tat ya? Baru mau 1 tahun. Iya, berjalan 1 tahun ini. pelajaran. Kalau kita lihat-lihat nih, kelihatannya Ustadz itu masih muda nih Tat ya? Oh iya dah. Iya, kelihatan muda banget ini. Kira-kira mau tahu dong berapa nih umurnya Ustadz? Saya dibilang masih muda ini kok kayak kepo ya. Emang kelihatan muda loh. Saya lahir tanggal 5 April tahun 1987. Oh, 87. Jadi kalau sekarang tahun 2021 ya sudah berjalan 34 tahun. 34 tahun. 34 tahun. Berarti tapi umur 34 tahun itu udah termasuk muda loh kan? Apalagi umur 34 tahun itu udah jadi kepala madrasah. Ya ini kan sudah menjadi tidak kita kira itu ya. Saya juga sebetulnya ada rencana ke sana menjadi kepala madrasah. Jadi nggak ada rencana ya? Ada sebelumnya ada rencana jadi kepala madrasah. Terus kira-kira sebelum jadi kepala madrasah nih Ustaz, itu cita-citanya apa sih Tad? Pengennya jadi apa tuh? Kalau cita-cita, saya dulu itu pernah ditanya sama guru saya ketika ngaji. Ton, kamu itu besok kalau besar pengen jadi apa sih? Ya waktu itu saya jawab, saya ingin jadi guru ngaji Pak. Guru ngaji saya saat itu tanya, saya ingat sampai sekarang itu. Saya ingin jadi guru ngaji, guru yang sederhana ngajari anak-anak kecil begitu aja. Nah, setelah saya lulus kuliah kemarin tahun 2011 atau dulu tahun 2011 itu saya kemudian langsung ngebantu ya ngabdi ngajar di sini sebagai guru biasa, juga kemudian pernah jadi wali kelas. Kemudian 2015 itu saya mendapatkan amanah menjadi wakil kepala bidang kesiswaan sampai dengan tahun 2020. Jadi saya mendapatkan amanah jadi kepala madrasah ini juga baru per Desember 2020. Jadi kalau sekarang bulan Agustus 2021 ya belum 1 tahun, baru iya, masih jalan 1 tahun ini ya Tat ya? Iya, 9 bulan. Ngomong-ngomong tentang 69 Lamongan nih, sebenarnya saya dengar-dengar 69 Lamongan ini termasuk sekolah favorit nih Tat. Udah kayak kepercayaan banyak masyarakat gitu yang percaya kalau sekolah ini tuh sekolah yang bagus buat tempatnya anak-anak ini kita. Iya, memang dibilang begitu juga tidak salah, karena memang beberapa tahun terakhir ini kita di lembaga ini MAM 9 ini kan satu atap ya, satu naungan dengan panti asuhan dan pondok pesantren Al-Mizan. Jadi beberapa tahun ini lembaga kita ya alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu semakin meningkat. Buktinya dari pendaftaran santri baru, siswa baru itu ketika di tengah-tengah lembaga lain yang susah nyari murid, kita itu tahun pelajaran kemarin saja Januari, Februari, Maret gelombang pertama itu sudah penuh loh ya. Sudah penuh gelombang pertama itu yang kita rencanakan buka gelombang 2 ya jadi buka gelombang 2 karena sudah penuh. Satu gelombang 2 itu hanya untuk memenuhi beberapa 1-2 kuota saja. Jadi itu menunjukkan bahwa lembaga kita itu semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan ini menjadi pekerjaan kita semua. Harus kita jaga kepercayaan masyarakat itu. Luar biasa banget ternyata 69 Lamongan ini ya Tat ya. Ya
makanya nggak salah lah kalau kita dikatakan sebagai salah satu sekolah favorit ya. Kita sudah pernah mendapatkan penghargaan menjadi sekolah atau excellent school ya. Dari pimpinan wilayah Muhammadiyah itu. Luar biasa ternyata ya. Excellent school. Udah saya saranin nih buat apa itu yang mau bingung buat sekolah MA-nya bisa taruh sini, bisa sekolah di sini. Betul ya. Buat generasi kita. Untuk adik-adik yang sekarang kelas 3 SMP, kelas 3 MTS, yang besok mau naik ke menengah atas ya. Monggo bisa ke lembaga kami MA Muhammadiyah 9. Silakan bergabung, silakan mencoba untuk masuki. Januari biasanya, Mbak. Oh, Januari itu sudah gelombang pertama. PPDB penerimaan peserta didik baru kita Januari. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau nanti nunggu gelombang 2 kayak tahun kemarin, kuota penuh udah bisa masuk ke sini. Jadi prioritaskan prioritaskan. Oh, ternyata luar biasa banget. Iya. Omong tentang sekolah luar biasa ini, kita juga kepo tentang sejarahnya, sejarah Mamam 9 Lamongan. Bisa diceritain dong, Kak? Cerita panjang apa cerita pendek ini? Panjang kali lebar banget ya. Kalau cerita panjang ini podcast kita nanti lama ini. Gak apa-apa, tapi kan seru gitu. Saya ya. ceritakan secara umum ya, gambaran umum. Jadi begini, Mbak. Kalau kita berbicara MAM 9 itu tidak bisa lepas dengan Panti Asuhan Muhammadiyah. Jadi pada tahun 1983 itu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sukron itu menerima amanah dari Bapak Mulyadi untuk membangun masjid At-Taqwa yang itu terletak di dapur Sidokumpul. Sehingga kemudian harapannya Pak Haji Sukron itu bisa menjadi takmir di situ. Nah, melalui masjid itu kemudian muncullah ide Pak Haji Sukron ingin mengadakan proses pengkaderan yang itu berbasis pesantren. Karena memang di tahun 80-an itu Muhammadiyah ya, khususnya Muhammadiyah itu untuk mencari sosok ketua pimpinan cabang itu susah. Sehingga ide-ide itu muncul, kemudian dari Masjid At-Taqwa itulah kemudian didirikanlah lembaga pendidikan MA Muhammadiyah 9 Lamongan. Jadi tahun 1985 saya belum lahir. Nah, Mbaknya enggak tahu tahun itu ada di mana. Saya juga enggak tahu. Iya. Berarti awal mulanya itu enggak langsung di sini. Awal mulanya itu masih di Al Khairiyah di dapur. Di dapur. Jadi murid dari MA Muhammadiyah 9 Lamongan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya panti asuhan. Karena murid-murid MA Muhammadiyah 9 Lamongan itu sebagian besar adalah dari kalangan yang tidak mampu, yang itu kemudian dibiayai oleh para agnia, yang itu kemudian menjadi istilahnya itu asuhan keluarga. Asuhan keluarga, cikal bakal berdirinya panti asuhan Muhammadiyah. Tentu tidak bisa berjalan lancar, hambatan itu ada, diantaranya pembinaan kedisiplinan itu tidak bisa maksimal. Akhirnya kemudian Pak Haji Sukron punya pikiran cerdas bagaimana kemudian anak-anak yang sekolah di MAM 9 itu ditempatkan dalam asrama yang itu nanti anak sekolahnya di situ, kemudian makan di situ, tidur di situ, sehingga pendidikannya bisa maksimal. Nah, alhamdulillah dengan bimbingan Allah maka kemudian mendapatkan wakaf tanah yang tempatnya itu di sini sekarang ini di Banjarmendalan ini. Nah, kemudian disinilah ada peletakan batu pertama tanggal 17 Agustus 1985 mendirikan Panti Asuhan Muhammadiyah. Nah, setelah itu ada wakaf lagi, kemudian bangun lembaga MA Muhammadiyah, ada juga MTS Muhammadiyahnya, baru kemudian yang dari Al Khairiyah itu pindah ke sini. Sampai sekarang
awal pembangunannya itu langsung apa tuh, kelasnya langsung berapa ini kelasnya? Nah, kalau sekarang sudah ada 12 kelas. 12 kelas. 12 Lah, awal kelas. pindahnya ke sini tuh, itu udah langsung 12 kelas atau masih Nah, dulu juga masih pembangunan? jauh berbeda dengan sekarang. Nah, masih Dulu jauh. ya masih 3 kelas. Masih Kelas 3 10 satu kelas, kelas 11 satu kelas, kelas 12 satu kelas, hanya ada satu jurusan IPS saja dulu Nah, itu. IPS saja. IPS Tapi saja. sekarang udah ada jurusan Ya, IPA ya. alhamdulillah seiring perkembangan zaman, seiring Iya. berkembangnya waktu, kita mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sekarang sudah punya 12 kelas, kurang lebih 330 santri siswa Iya. MA Muhammadiyah 9 Lamongan. Yang ini nanti kita juga optimis akan terus Iya. bertambah dan Iya, akan kita amin. buka jurusan lagi. Tambah lagi nih. Nah, sekarang sudah punya 2 jurusan, IPA dan IPS. Besok nambah lagi ya, Nambah bahasa ya. bahasa, bisa Ya. bahasa. Amin. Semoga aja langsung berteman. Tadi berapa ya Dad, siswa baru yang masuk di MAM 9 Lamongan ini? Kalau tahun pelajaran ini kita punya siswa baru kurang lebih 130-an. Oh, Jadi untuk kelas 10 banyak sekarang ya. ini ada kira-kira 130 lebih lah. Seluruhnya 331. Itu seluruh Kelas 10 sampai dengan kelas MAM 12. 9 Lamongan ya. 9. Berarti nih kayaknya nih dari tahun ke tahun itu siswa baru itu bertambah terus ya Tat ya. Alhamdulillah bertambah. Ini juga menunjukkan kepercayaan masyarakat kepada kami semakin tinggi. Iya, tentunya sudah pasti kepercayaan mereka tuh. Ya, ini juga menjadi PR bagi kita ya, Iya, pekerjaan rumah tugas bagi nih. kami. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga kepercayaan itu dengan baik, memberikan pelayanan Iya. pendidikan yang maksimal, memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada anak-anak Terus kita. kira-kira ada apa tuh strategi atau apa itu dari programnya dari Masela gitu? Visi buat- maksudnya? Ya, visi, Oh, visi. gitu. Visinya itu apa Tat? Kok bisa sampai membuat boleh, kepercayaan boleh. masyarakat itu sampai meningkat di Masela ini itu? Memang ini ya Mbak ya, visi kita sebetulnya kita itu kan tadi saya sampaikan kita itu satu atap dengan PA dan PP Al-Mizan Muhammadiyah. Iya. Maka visi madrasah ini harus nyambung, harus Iya. seirama dengan Al-Mizan. Itu ya. Iya. Nah, di madrasah ini visinya adalah terwujudnya madrasah yang bertakwa, disiplin, sehat, santun, dan berprestasi. Jadi ada 5 kata Iya. kunci dalam visi kita: bertakwa, kemudian disiplin, sehat, santun, dan yang terakhir berprestasi. Itu visi. Itu setiap kata kuncinya itu berarti ada maknanya nih Tat. Ada. Jadi kenapa takwa harus yang nomor 1? Itu Iya. juga ada. Bisa dijelasin aja, dijelasin. Bisa. Apa Jadi nih? begini ya, Secara lembaga urutannya kita juga. ini kan madrasah ya, Iya. pendidikan yang berbasis Islami, berbasis pesantren. Seluruh siswa kita mukim berasrama. Pendidikan kita tentu yang pertama adalah orientasinya bagaimana kemudian anak-anak itu bisa menjadi generasi yang mempunyai akidah salimah, kemudian ibadah yang sahihah, dan akhlak karimah. Itu sebetulnya 3 berbasis akidah salimah itu ya, anak-anak mempunyai akidah yang benar, yang selamat, yang bisa menyelamatkan. Ibadah yang sahihah ya, ibadah-ibadah yang betul-betul dari dasar-dasar Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Akhlak yang karimah ya, bagaimana kemudian anak-anak itu bisa mempunyai perilaku-perilaku yang terpuji. Jadi kita kedepankan nilai-nilai ketakwaan kepada anak-anak. Ya, jadi anak-anak kita di sini itu 5 kali sholat wajib, sholat fardu itu wajib Iya. berjamaah loh Mbak. Iya jelas. Sampai Mbak sama juga begitu ya. Juga. Ya, Sembilan wajib hari. sholat berjamaah, apalagi yang laki-laki. Sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak sudah harus sholat duha terlebih dahulu. Itu bagian daripada wujud madrasah untuk menanamkan karakter kepada anak,
untuk menjadi generasi-generasi yang bertakwa. Wah, luar biasa. Takwa nih yang pertama, madrasah baru kemudian ada ini. Yang kedua itu disiplin. disiplin ya, yang kedua itu ya. Disiplin. Kenapa kok disiplin kita? Jadi begini, setelah takwa, hatinya bersih, Ya. hatinya penuh dengan keikhlasan, penghambaan kepada Allah. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin itu menjadi salah satu syarat penting untuk mencapai kesuksesan. Begitu. Ya. Jadi kita biasakan di madrasah ini, baik siswa maupun guru, karyawan, untuk senantiasa bisa disiplin waktu, Iya. disiplin apapun. Jadi ternyata di sini tuh nggak siswanya doang, tapi guru-guru Betul. Gurunya stafnya itu juga kita tuntut disiplin ya. untuk disiplin. Kalau jam 7 ada ngajar, jam 7 harus datang, maka jam 7 harus datang. Wah, luar biasa banget ternyata. Rapat juga kita minta guru juga harus datang. Oh, Kecuali ada udzur yang sering. Jadi disiplin itu juga menempati posisi yang penting. Untuk menuju kepada disiplin itu banyak sekali juga program-program kita. Apa aja nih program disiplin? Kita punya program pemilihan siswa teladan untuk siswa. Oh, Salah satu ya. indikator siswa dipilih menjadi siswa teladan bisa terbeleh ya. Siswa itu mempunyai karakter yang disiplin. Nah, ya. itu karakter disiplin. Kita punya program Smart Class Board, lomba antar kelas. Itu 1 tahun kita adakan 4 kali per 3 bulan. Indikatornya adalah lomba antar kelas di situ. Kebersihan, kemudian kerapian, kemudian kelengkapan administrasi, kemudian termasuk yang penting juga adalah kedisiplinan. Kedisiplinan anak-anak di kelasnya itu. Kalau poin-poin itu bagus, maka ya bisa menjadi juara kelas. Juara ya kelas yang smart, yang kelas yang smart. Jadi disiplin itu kita tekankan kepada anak-anak. Iya. Disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin seragam, itu kita tekankan. Berarti dari kebiasaan sehari-hari kita di sekolah ini juga Iya. membentuk karakteristik disiplin itu sendiri Betul, ya, Tat, ya. betul. Dari situ. Nah, kemudian yang ketiga tadi sehat. Ya, Misi ya, kita sehat. visi kita kata Ya. kunci yang ketiga adalah sehat. Kita meningkatkan kegiatan madrasah yang itu orientasinya adalah kepada kesehatan baik jasmani maupun rohani. Oh, iya. Jasmani berarti ya kita fasilitasi alat-alat olahraga. Iya. Ya, anak-anak biar bisa olahraganya itu dengan maksimal, dengan bagus. Iya. Itu kita fasilitasi. Kemudian juga ada bagaimana sehat ruhnya. Nah, sehat ruhnya itu kita adakan juga kajian-kajian, ya. Kita adakan kajian-kajian baik untuk siswa maupun gurunya. Ini juga wajib hadir gurunya kalau kajian. Kapan aja Tat, kira-kira adanya kajian itu? Kalau kajian rutin itu 1 bulan 1 kali untuk guru. Nah, jadi kalau untuk siswa ya ini hampir tiap hari kita adakan tausiah kajian karena memang kita itu selalu bersinergi dengan asrama di sini itu. Oh, iya. Asrama di asrama itu anak 24 jam ya, 24 jam dididik, diberikan tausiah. Nah, kalau ada anak yang berbuat tidak baik ya, langsung kemudian ditegur oleh pembina kamarnya. Emang Begitu. pernah nggak apa itu ada anak yang kadang sampai dihukum gitu dari pihak sekolah gitu, ada nggak kira-kira? Ya namanya anak ya pernah ada anak melanggar itu tetap kita tidak bisa menghindari itu. Iya. Ada peraturan ya namanya anak banyak itu ya tetap kemudian kita kasih nasihat, kita kasih teguran bagaimana kemudian anak itu dengan kesalahan bisa merasa dia itu ada yang memperhatikan kemudian bisa menjadi lebih baik setelah itu. Jadi dari itu Itu ada tadi ya sehat. Nah, yang ketiga santun. Santun ini juga penting. Dari perilakunya. Kita punya jargon 3S. Apa itu Tat? Senyum, salam, sapa. Senyum, iya. salam, sapa. Siswa kepada siswa harus saling menebarkan senyum. Tabassamu Ya. fi wajhi akhika shadaqah. Nah, itu kan. Iya. Siswa kepada guru
guru kepada sesama guru, guru kepada siswa, senyum. Asalkan tidak berlebihan senyumnya. Kalau setiap saat senyum nanti dikira dikira gila ya. Dikira gila. Nah, untuk santri baru, untuk siswa baru ada forum ta'aruf juga. Ya, forum ta'aruf, fortasi namanya. Jadi disitulah ajang bagaimana kemudian bisa saling mengenal, bisa saling menyapa, bisa saling akrab, dan kemudian bisa muncul santun di sana harapan kita ini. Ada parenting siswa juga kita loh. Iya, ya, di madrasah ini parenting siswa itu untuk kelas-kelas khusus ya. Khususnya kalau yang untuk kelas 10 yang baru masuk, itu siswa-siswa gitu kita adakan pendekatan emosional bagaimana siswa itu bisa nyaman di sini. Kemudian yang kelas 12 juga yang mau lulus ya. Nah, ada parenting di sana, kita masih kasih motivasi, yang mau kuliah kita bantu jalan. Kita harapkan ya anak-anak itu memang bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Berarti dari sekolah ini juga bisa memberikan motivasi. Bahkan ada yang mungkin tidak sekolah kemudian pengen nikah, ya kita kasih motivasi. Kalau memang harus menikah. Tapi memang harapan kita madrasah semua anak-anak yang lulus ini tetap bisa melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Sesuai dengan bidangnya masing-masing dan bisa mencapai cita-cita masing-masing. Santun 3S itu. Nah, yang terakhir prestasi. Nah, prestasi ini hasil ya. Prestasi itu kan hasil dari berbagai macam pendidikan, kemudian pembinaan yang kita lakukan di madrasah. Harapannya adalah kita mendapatkan prestasi yang bagus. Kita sudah sering kali mendapatkan prestasi. Contohnya apa aja nih? Kita pernah juga juara di kejuaraan tapak suci itu sering sekali. Ada kepanduan Hizbul Waton, pernah di MA Award itu ya. MA Award yang diadakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu juga kita sudah pernah juara di bidang matematika. Ya. Ternyata di sini prestasinya udah lumayan banyak banyak ya, tapi bukan kemudian ini lantas menjadi kita puas, tetap harus kita kejar lagi yang lebih bagus. Ada pembinaan siswa berprestasi, kemudian kita punya program unggulan loh di sini. Apa aja ini program unggulannya? Ada penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis gitu, iya, karya tulis. Jadi anak-anak kita yang kelas 11 itu kita wajibkan atau kita bimbing untuk bisa memunculkan satu karya ilmiah. Jadi ketika harapannya ketika nanti kuliah, anak-anak bisa punya pengalaman menulis karya ilmiah itu. Setiap anak itu kita wajibkan buat itu. Itu program menulis karya tulis ilmiah. Ada juga yang kelas 12 kita terjunkan ke desa-desa, namanya praktek dakwah lapangan. Ini juga bekerja sama dengan pesantren pihak asrama. Jadi itu tempatnya langsung sama masyarakat gitu. Betul. Jadi kalau langsung mengamalkan ilmu yang didapat sebelum betul-betul lulus. Jadi kalau di kuliah itu ada istilah KKN, kuliah kerja nyata. Di kami itu ada praktek dakwah lapangan, dengan harapan anak itu bisa langsung mengamalkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat langsung. Begitu. Jadi itu diantara program unggulan kami. Luar biasa banget. Jadi sudah merata, kita tiap tahun itu kita letakkan, kita tempatkan di beberapa desa. Itu. Kita sudah ada tugasnya sendiri gitu. Ada. Jadi itu sudah menjadi program tahunan kita. Setiap tahun berarti. Setiap tahun. Jadi ini akan tetap kita lakukan dan terus kita evaluasi. Ya tentu dengan harapan kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa melangkah sendiri sehebat apapun, sekuat apapun saya ya. Saya tetap membutuhkan kerjasama, doa, dukungan dari semua pihak. Kita punya guru-guru yang insya Allah hebat-hebat di sini. Ya, kita juga punya
karyawan-karyawan yang juga saya kira bagus-bagus di sini, dan itu menjadi satu modal penting dalam rangka memajukan madrasah. Sudah berkualitas nih berarti dari guru, berkualitas dari insya Allah, tetapi kita udah berkualitas betul. Gitulah kira-kira. Kita punya kelas tahfidz loh sekarang. Udah ada kelas tahfidz. Tahun ini itu ada kelas, kita buka satu kelas baru, kelas 10 IPA 3. Kelas lagi. Kelas 10 IPA 3. 10 IPA 3. Jadi kelas 10 kita punya 5 kelas. 10 IPA 3 ini ada program unggulannya namanya tahfidz. Harapannya 1 tahun bisa sampai 8 juz. Oh ya, Masya Allah. 1 tahun langsung ya, 8 jadi juz. kita sampaikan kepada pemirsa ini, kita sampaikan kepada sahabat Masela ini yang mau melanjutkan perguruan SMA MA ya ke kita. Ya, kita apa itu percayaannya terajar di Mau Sembilan Lamongan nih. Pokoknya komplit, ada tahfidznya juga nih. Nah, ini ada kelas bahasa. Sebentar lagi tahun depan ini akan juga insya Allah kita buka kelas bahasa. Kelas bahasa tuh lagi. Kelas bahasa ke depan nanti MA harapannya punya jurusan bahasa. Ya. Mudah-mudahan doanya. Amin, amin. Semoga semakin berkembang ini Mam 9 Lamongannya. Terus Tad, tentang saya minum lagi nih ya. Ya silakan Tad, silakan diminum dulu. Kalau misinya madrasah itu apa aja misinya? Jadi misinya itu sebetulnya ya tadi itu ya, dari 5 kata kunci itu secara nggak langsung tadi itu saya sampaikan di situ takwa. Berarti misinya adalah melaksanakan pembelajaran yang berbasis pada akidah salimah, ibadah shahihah, dan akhlak karimah. Itu takwa, misinya itu. Kemudian yang disiplin, kita membiasakan warga madrasah yang berdisiplin, melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu misi kita. Kemudian yang ketiga kata kunci sehat, kita meningkatkan kegiatan-kegiatan madrasah yang punya orientasi kepada kesehatan baik itu jasmani dan rohani. Kemudian yang selanjutnya santun ya, kata kunci santun. Kita berusaha membina warga madrasah agar senantiasa berperilaku santun sesuai dengan ajaran agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian terkait dengan prestasi, kita senantiasa melaksanakan kegiatan intra maupun ekstrakurikuler dalam rangka memunculkan bakat santri. Nah, jadi bakatnya anak-anak itu tidak sama ya. Ada anak itu yang bakat di bidang olahraga, ada yang bakat di bidang akademik, macam-macam. Nah, itu kita gali potensinya dalam rangka mewujudkan prestasi madrasah, dalam rangka menunjukkan bahwa kita itu semakin berkembang, semakin maju. Mulai dari apa itu Mam 9 ini? Betul. Itu ya. Kita punya jargon sekarang lembaga kita sebagai sekolah kader. Sekolah kader, kader ulama, kader mubalik, dan kader pemimpin. Wah, luar biasa banget ini. Sekolah kader. Itu dari sudah muncul itu sudah satu misi dengan lembaga Al-Mizan. Ya, berdirinya Al-Mizan ini, berdirinya Mam 9 ini dalam rangka mencetak kader-kader penerus agama Islam. Kader ulama, kader mubalik, dan kader pemimpin. Dengan di sini berarti nanti makin berkembang nih pemimpin-pemimpin Islam modern nih. Alhamdulillah, insya Allah. Mudah-mudahan dari rahim Mam 9 ini nanti akan muncul generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang bermental kuat, berdedikasi kuat, mampu bersaing di tengah-tengah masyarakat. Amin. Semoga aja nanti lulusan sini semuanya dapat jadi pemimpin yang baik di luar sana, menyelamatkan agama, menyelamatkan bangsa. Ya. Berarti dari Mam 9 Lamongan ini sudah siap nih buat melahirkan generasi yang hebat ya Tat ya. Insya Allah sudah beberapa alumni kita terbukti menjadi
alumni-alumni yang bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat. Tentu ke depan dengan kerjasama kita semuanya, dengan dukungan semua pihak, dan dengan doa dari segala elemen masyarakat, baik itu ulama, semuanya, insya Allah alumni-alumni kita ke depan akan semakin baik, akan semakin bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat, dan bisa menjadi generasi-generasi yang bisa menyelamatkan agama dan bangsa Indonesia. Baik Sobat Masela, demikian bincang santai kita dengan Ustadz Anton. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ikuti terus channel YouTube kita MA Muhammadiyah 9 Lamongan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.